Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan alhamdulillahirabbil alamin pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas isinya alhamdulillah syukur kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suri teladan kita, uswatun hasanah kita yang selalu kita ikuti di dalam segala bentuk ya, bentuk pemerintahan, baik itu pemerintahan di masyarakat, bangsa, negara, maupun di dalam keluarga, adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Termasuk beliau kita contoh akhlakul karimahnya ya, kita contoh, karena dengan kita mencontoh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW ya, Rasulullah SAW, barang siapa mencintai aku maka dia akan mengikuti sunahku. Barang siapa mengikuti sunahku, kata Rasulullah ya, dia akan masuk surga bersamaku. Jadi insya Allah kalau kita mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yang mana dia selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis ya, insya Allah ya, beliau juga telah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kamu akan selamat selama-lamanya. Selama-lamanya di sini maksudnya adalah selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Itu adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya apa yang diajak oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah manusiawi ya. Insya Allah kalau kita mau mengikutinya, insya Allah kita pun akan mampu untuk mengikutinya, karena sifatnya itu manusiawi, siapapun bisa mengikuti keteladanan beliau ya. Keteladanan beliau siapapun bisa mengikuti, hanya saja mungkin karena ada faktor-faktor tertentu ya, faktor-faktor tertentu yang sehingga di dalam mengikuti amalan-amalan Rasulullah SAW tersebut kurang maksimal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang sebenarnya bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat tahajud ya. Nah tentunya kalau kita berniat, insya Allah bisa-bisa saja ya kita mengamalkan sholat tahajud ya. Nggak harus sekian rakaat ya. Yang penting minimal 2 rakaat cukup ya. Bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, 8 rakaat ya, 10 rakaat, tambah lagi dengan witir jadi 11 rakaat. Jadi 8 rakaat ya, itu 4 salam, sedangkan ditutup dengan witir 3 rakaat 1 salam. Kalaupun toh yang mau 3 rakaat 2 salam ya, berbagai macam ajaran memang ya kita ikuti, yang penting ada petunjuknya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berniat ya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud ini. Karena Allah pun juga telah memerintahkan di dalam kitab suci Al-Quran ya, yaitu pada malam hari hendaklah engkau mengerjakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu ya. Itu ada di dalam kitab suci Al-Quran ya, yang insya Allah berbunyi wa minal laili fatahajjat bihi nafiyatan laka asa ya masa karbu kama qomah mahmuda. Jadi Allah perintahkan supaya kalau malam hari ya, sepertiga malam kalau bisa ya kita amalkan sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu tentunya dilaksanakan setelah kita tidur ya. Jadi setelah kita tidur ya berkisar jam-jam 3 lah kita bangun, kemudian kita coba untuk ambil air wudhu ya, kita memakai baju yang bagus, sarung yang bagus ya, menggunakan wangi-wangian menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk amalkan sholat tahajud. Insya Allah ya, tadi Allah sebutkan ya, Allah akan mengangkat derajat orang yang mau amalkan sholat tahajud. Derajatnya berupa apa? Tentu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ditambah teguh imannya ya, kita nggak tahu. Yang penting janji Allah, barang siapa melaksanakan sholat tahajud ya, insya Allah ya, Tuhan akan mengangkat derajatnya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu baginda Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat duha ya, sholat duha. Nah, sholat duha ini juga dilaksanakan pada pagi hari ya, bahkan bisa juga sebelum zuhur. Jadi ada yang sekitar jam-jam setengah 7 ya sampai jam 9 nggak apa-apa, jam 9 sampai jam 10 ya nggak apa-apa, jam 10 sampai setengah 12 ataupun jam 12 kurang seperempat ya sebelum zuhur kita amalkan sholat duha ya. Syukur-syukur bisa 3 salam ya, dalam artian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga 6 rakaat 3 salam ya. Insya Allah kalau kita mau melaksanakan secara istiqomah sholat duha, insya Allah, karena Rasulullah SAW juga amalkan ibadah sholat duha. Jadi siapa yang mengamalkan sholat duha, insya Allah akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibukakan pintu rezeki ya, diberi rezeki dan dicukupkan rezeki ya. Karena walaupun bagaimana tentunya kita fid dunya hasanah akhirati hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Berikan kebahagiaan di dunia, berikan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka ya Allah ya Tuhan kami ya. Berikan kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak, serta jauhkan kami dari api neraka. Itu ya. Jadi Rasulullah SAW selalu amalkan sholat duha ya. Kita pun insya Allah kalau berniat mampu untuk mengamalkan sholat duha tersebut ya. Dan khusus yang laki-laki ya, yang kaum Adam, Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat 5 waktu ya, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib berjamaah di masjid ya. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita lebih baik sholat di rumah ya. Tapi kalau laki-laki mengikuti Rasulullah SAW sholat di masjid.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan keteladanan Rasulullah SAW itu dapat kita ikuti dalam setiap saat. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, beritahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.